Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, Majlis Al-Habib Salim bin Taha Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, terutama berkat maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan pada hari ini. InsyaAllah membawa berkah kepada kita sekalian, ambil khusus pada para sahabat bait dan juga para habaib kita dan guru-guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya di dalam menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu keberkahan, keharuman bagi sebuah majelis, dan justru malah penyesalan bagi tiap perkumpulan dan tiap rapat, tiap majelis, tiap diskusi yang mana di situ tidak ada sebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis beliau, "Ma qama qaumun an majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi." وفي رواية ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم ترة يوم القيامة أو حسرة. وفي رواية إلا قاموا عن أحسن مجلس. Tidaklah suatu kaum mereka bangun dari sebuah majelis di mana dalam kumpulan tadi mereka tidak zikir kepada Allah, dalam riwayat, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah, melainkan duduknya mereka barusan adalah penyesalan di hari kiamat. Dalam riwayat, melainkan mereka bangun dari suatu kumpulan yang lebih busuk daripada bangkai. Apabila tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mengingat kepada Allah dan mengingat kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para anbiya, para mursalin, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika kita menyebut tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil, dengan harumnya sebutan Rasulullah, maka majlis dan perayaan kita menjadi harum dengan sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan para nabi-nabi, para rasul, para aulia, para salihin dan salihat, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk menyebut dan mengingat mereka. Wazkur fil kitabi Ibrahim, wazkur fil kitabi Ismail, wazkur fil kitab Maryam. Suruh sebut di dalam Al-Quran, suruh ingat tentang Ibrahim, tentang Ismail, tentang Sayyidina Musa, tentang Isa, tentang Maryam. Semuanya disuruh sebutkan, suruh ceritakan, suruh kisahkan, suruh ingat dan suruh renungi daripada mereka tersebut. Mengapa Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Faisal mengatakan, hikayatus salihin jundun min junudillahi batinah arsalaha ila qulub ibadih. Hikayat kaum salihin itu bagaikan pasukan yang Allah Ta'ala kirimkan ke dalam hati dan sanubari hambanya untuk meneguhkan mereka, menguatkan mereka, menyemangati mereka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang yang memiliki akal pikiran, yang memiliki hati. Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kepada engkau dari berita-berita para rasul yang tujuannya untuk mensabbit bihi fu'adak, meneguhkan hatimu, menyemangatkan engkau, semakin memperkokoh
hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lebih perlu untuk disemangati daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga bukan hanya kisah para nabi-nabi. Kalau kisah para nabi-nabi yang lain membawa pelajaran, apalagi kisahnya Nabi Muhammad. Kisah pelajaran nabi-nabi yang lain penuh dengan pelajaran, apalagi kisah pelajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disuruh menyebut kisah para nabi-nabi di dalam Al-Quran, apalagi kisahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat-sahabat beliau kisah tentang para pendahulu-pendahulunya dari para nabi-nabi, para rasul, bahkan para aulia wa salihin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang di dalam Sahih Bukhari tentang kisahnya Juraij, salah seorang hakim min Abbas dan Israel, ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian haus kepada kisah Nabi Musa, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan firman Allah Taala yang berkaitan tentang kejadian antara Sayyidina Musa dan Sayyidina Khidir, maka Nabi Muhammad mengatakan, "Wajidtu law sabara Musa." Saya berharap coba Musa sabar sama Sayyidina Khidir, hingga yahki Rabbuna min ajaibi ma waqa'a, hingga Allah Ta'ala menambahkan kepada kita hikayat-hikayat keajaiban yang lebih banyak lagi dari keajaiban yang terjadi antara Sayyidina Musa dan Sayyidina Khidir. Terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam renungan beliau pun mengatakan, seandainya lau makastu kama makasa Yusuf di sini la ajabtu Rasul al-Malik. Seandainya aku tinggal di penjara selama seperti lamanya Yusuf tinggal di penjara, maka begitu dikirim putusan yang mengeluarkan Yusuf dari penjara, saya akan langsung jawab. Tapi Yusuf tidak langsung menjawabnya, tapi dia memerintahkan untuk coba cross-check lagi kejadian yang terjadi. Mabadun Iswadi yang memutus daripada tangan-tangan mereka di kota tersebut. Wahakala kerinduan dan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menceritakan kepada sahabat tentang Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Tabi'in. Namun Rasulullah menceritakan kemuliaan Uwais Al-Qarani kepada para sahabat-sahabatnya sampai sifat yang mendetail. Disebutkan bahwasanya Uwais Al-Qarani itu pernah kena penyakit baras belang. Kemudian setelah itu minta disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dia doa, sisakan satu bagian untuk aku mengingat kalau aku pernah sakit, jadi aku selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu di bawah lengannya itu ada satu tanda putih bekas dia sakit dulu. Sampai sedetail ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul memerintahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mengisyaratkan kepada mereka untuk mencari Uwais dan mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan Uwais, minta Uwais untuk memohonkan ampunan Allah untuk kalian, niscaya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jelas lebih afdal daripada Uwais Al-Qarani. Mereka adalah orang yang lebih afdal daripada Uwais Al-Qarani. Karena Rasul mengajarkan untuk istimdad minal kabir lis-saghir. Itu meminta orang-orang yang lebih senior tidak segan untuk mengambil berkah, mengambil madad dari orang yang di bawah mereka dari dunia. Sehingga sampai suatu tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah ceritanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, maka di satu musim haji manusia berkumpul. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali selama ini dalam pencarian mereka kepada Uwais Al-Qarani. Di suatu musim haji mereka merasa jangan-jangan Uwais hadir dalam musim haji ini. Tatkala masyarakat sedang tawaf rukun, itu dihentikan semuanya. Ini orang pada kumpul, tawaf di Ka'bah, stop. Yang tawaf disuruh stop dulu, berhenti. Dihadap oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus dikatakan semuanya duduk kecuali jamaah haji yang berasal dari Yaman. Semua yang dari Yaman coba tolong duduk, kecuali yang berasal dari Garan, dari Gabila Murad sana, dari Garan. Sampai tersisa hanya satu orang. Dia bilang, kamu kenal gak sama Uwais Al-Qarani? Bilang, iya saya kenal, dia masih sepupu saya. Ikut haji tahun ini, ikut. Mana dia? Lagi gembala kambing di luar kota Mekah. Maka mereka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu mereka lanjut keluar dari depan Ka'bah, keluar dari Masjidil Haram buat cari wali minal auliya.
Jalan keluar dari Masjidil Haram. Apa kurang berkah Masjidil Haram? Apa kurang wijabah di sana? Apa kurang dikabulkan doa di tempat tersebut? Tapi ini tarbiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Didikan dari Nabi Muhammad. Keluar dari Masjidil Haram mencari Uwais Al-Qarni yang lagi ngaman kambing. Lihat di tempat yang sudah diisyaratkan, ketika sampai ngaman kambing tersebut, dilihat itu kambingnya berkeliaran di sekitar lagi makan, Uwaisnya lagi sholat. Kambingnya berkeliaran begitu. Datang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali memberi salam, Uwais pun meringkaskan sholatnya dan menghadapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sampai terjadi dialog di antara mereka, yang mana dialog tersebut dicatat dan diabadikan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karena ya saudara-saudara sekalian, dulu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habib Sahibul Maulid yang maulidnya kita baca waktu beliau masih mengaji, belajar kepada ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah beliau Mufti Hijaz. Itu disebutkan ayahnya belasan tahun, berpuluh-puluh tahun itu kena demam. Entar itu kalau demamnya lagi datang, kambuhan, selalu kambuh. Kalau demamnya lagi kambuh, itu ditutup selimut sampai berlapis-lapis selimut, masih berasa panasnya sampai keluar. Dipijitin kakinya oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu kalau demamnya lagi datang tinggi, di kasurnya menggigil, dipijit oleh Habib Ali, dia bilang kepada Habib Ali, wahai putraku Ali, coba ceritakan kepada saya apa yang kau ketahui dari kisah guruku Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka Habib Ali cerita, gurumu Abdullah bin Husain bin Tahir begini, dia lakukan ini, ada kejadian ini, ada hikayat ini diceritakan. Habib Ali bilang, waktu saya cerita tentang kisah Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada ayah saya, itu berangsur-angsur panasnya turun, sampai hilang panasnya. Ketika disebutkan tentang orang saleh. Inda dzikri shalihin dan tatkala disebutkan tentang orang-orang saleh turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang disebut manusia yang paling saleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya sejalan dengan kisahnya itu Sauban, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia kalau udah ingat Nabi Muhammad nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur sampai melihat wajah Rasulullah. Kalau dia lihat wajah Rasulullah, baru dia bisa tenang, bisa tidur, bisa makan, bisa tenang lagi. Tapi kalau dia ingat lagi, dia balik lagi sampai melihat wajah Rasulullah. Tengah malam ingat, dia cari Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah keluar, dia lihat wajahnya lagi, baru dia bisa tenang lagi. Radhiyallahu anhu ajma'in. Oh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam cintanya kepada Nabi Muhammad, sebutannya kepada Nabi Muhammad enggak putus dari lidah beliau. Sampai setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali beliau khutbah di atas mimbar, terus dia berkata, aku pada suatu kali di suatu waktu pernah berjalan di jalanan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru nyebut nama Rasulullah, langsung dia menangis dengan suara yang keras. Dan semua yang ada di masjid ikut menangis dengan tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam satu kali khutbah bisa terulang hingga 2, 3, 4 kali dari kejadian tangisan seluruh sahabat ketika mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini kenangan mereka itu, para auliya wal shalihin, kenangan para anbiya wal mursalin, itu merupakan salah satu bentuk pengibadatan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah taala yang suruh untuk mengingat mereka, untuk menyebut mereka. Fadzikruhum ibadah tahsul bihi ziyadah. Ingat kepada mereka, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu bertambah takwa, bertambah iman, bertambah rahmat, bertambah hidayah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhibbuhum sa'idu. Orang yang cinta kepada mereka adalah orang yang beruntung, dapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, karenanya, ayo kita hiasi rumah kita dengan sebutan Rasulullah. Kita hiasi rumah kita dengan sebutan sahabat Rasulullah, dengan sebutan para keluarga Rasulullah, dengan sebutan para auliya wa shalihin, dengan sebutan mereka hiasi rumah kita. Jangan di rumah yang hanya dikenal itu cerita tentang artis, tentang bintang film, tentang penyanyi, tentang pemain bola, tentang hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan yang ada di rumah kita itu sebutan para auliya wa shalihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, "Idza fatani qurbul ahibbah wal lika fa fi dzikrihim wa li wahsyat khatiri." Kalau saya tak ketemu dengan para auliya wa shalihin, sebutan mereka itu obat buat hati saya. Sampai beliau mengatakan bahwasanya idza kana da'i atruhul suratu anhum fa inna dawai qurbukum wa shifai.
apabila penyakitku asalnya karena jauh dari kalian, itu yang bikin aku sakit, maka obatnya gampang, dekat kepada kalian. Menyebut kalian, mengingat kalian, itu obatnya saya, kata Imam Abdullah bin Al-Hajjaj. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya ma dzukran nada wal munhana illa wa kuntum mutayyama. Kalau sudah disebutkan tentang wadin nada, tentang tempat-tempat yang dihuni oleh para kekasih, tempat-tempat yang pernah dilalui dan dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat orang-orang yang dia cintai, maka itu hatinya langsung kasmaran cinta kepada mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karenanya cinta terhadap mereka, kenangan kepada mereka suatu hal yang enggak bisa dipisahkan, dan ini modal utama kita besok di hadapan Allah Ta'ala. Seperti ucapan seorang sahabat yang mengatakan persiapannya bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Imam Al-Hajjaj mengatakan bahwasanya mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku dan kewajibanku dan sunnahku dan juga rantaian yang paling kuat yang menghubungkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu ma indi, yang paling afdal yang saya miliki, dan cinta kepada mereka. Imam Al-Hajjaj umur 8 tahun, 9 tahun pulang dari TPA, sholat sunnah 200 rakaat. Enggak ada satu sunnah pun dari Rasulullah, melainkan sudah dijalankan. Tapi dia bilang, afdal yang saya miliki, cinta kepada mereka. Afdalu ma indi, hal yang paling afdal yang saya miliki. Sayyidina Umar, waktu dapat kabar gembira diizinkan untuk dikubur bersama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau bilang apa? Wallah, la yahummuni illa dzalik. Wallahi la yahummuni illa dzalik. Demi Allah, enggak ada yang penting buat saya kecuali itu, dekat kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Karenanya marilah kita tanamkan kecintaan mereka di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meneladani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada sahibul bait dan para habaib kita. Allah maj'al jamana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.